Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ratna Nugraha. Saya dari kelas 3A dengan NIM 444320045. Di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan seputar kegiatan pelabuhan perikanan yang ada nih di Indonesia. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pelabuhan perikanan. Nah, pelabuhan perikanan itu adalah tempat di mana ada batas antara terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, dan di tempat tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan pelayanan dan sistem bisnis yang berkaitan dengan perikanan. Misalnya sebagai tempat kapal perikanan untuk bersandar, kemudian tempat untuk berlabuhnya, kemudian terjadi juga bongkar muat ikan di sana, kemudian terjadi pelelangan ikan, pemasaran ikan, semacam itu. Kemudian tempat tersebut dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan perikanan. Kemudian di pelabuhan perikanan tersebut itu tuh banyak peran pentingnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Misalnya itu dimulai dari kegiatan praproduksinya, kemudian kegiatan produksi, kemudian kegiatan pengolahan ikannya, pemasaran ikan, dan juga bahkan sampai ke pengawasan sumber daya perikanannya sendiri. Meskipun banyak peran pentingnya, terdapat beberapa kompleksitas permasalahan di sistem pelelangan pelabuhan perikanan ini. Nah, apa saja sih permasalahan yang umumnya timbul? Misalnya, di sini saya ambil 3 contoh permasalahan yang biasanya muncul di seputar kegiatan perikanan di pelabuhan ataupun TPI yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah variasi ikan. Maksudnya variasi ikan di sini seperti jenis-jenis ikannya, kemudian berat ikannya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya jumlah petugas yang melayani di TPI dan pelabuhan. Selanjutnya, yang ketiga adalah sulitnya mendapatkan data yang aktual dan terkini. Jadi kalau misalnya data-data perikanan yang seperti jenis ikannya, kemudian hasil tangkapan, itu tuh belum ada data yang cukup jelas gitu, banyak data yang kurang jelas, sehingga itu menimbulkan masalah-masalah lain untuk kedepannya. Baik, kita masuk dulu ke permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama itu adalah variasi ikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri termasuk sebagai negara maritim dengan sumber daya perairan yang sangat melimpah dan jenis ikan yang banyak. Karena sangat banyak, maka potensinya juga akan besar. Kemudian potensi ini karena cukup besar itu perlu pengelolaan yang lebih lanjut. Nah, kegiatan pengolahan yang lebih lanjut ini banyak macamnya. Misalnya kita buat data variasi ikan atau data hasil tangkapan di suatu daerah wilayah penangkapan. Nah, fungsi dari pendataan variasi ikan sendiri itu untuk beberapa hal, misalnya tren hasil tangkapan yang dominan tertangkap. Jadi setiap nelayan berlayar, kita bisa mengetahui pada musim tersebut, pada bulan-bulan tersebut, ikan jenis apakah yang paling banyak dominan tertangkap, kemudian dengan alat tangkap A dan B apa perbedaannya gitu. Kemudian hasil tangkapan per upaya tangkap ini berhubungan dengan yang pertama tadi. Jadi setiap nelayan berlayar, kita bisa tahu ketika nelayan kembali mendaratkan ikannya, kita tahu berapa jumlah hasil tangkapan setiap kali nelayan tersebut berlayar. Kemudian yang selanjutnya, kita juga bisa mengetahui stok sumber daya ikan yang masih tersedia di lingkungan perairan tersebut. Nah, ketiga hal ini digunakan untuk sebagai bahan dasar untuk masukan-masukan atau pengelola saran-saran yang dapat digunakan untuk pengelolaan ataupun penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil produksi
tangkapan ikan tersebut, dan kita juga bisa tahu stok sumber daya ikan di suatu wilayah itu sisa berapa dan sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya ini, permasalahan selanjutnya adalah sedikitnya jumlah petugas yang menangani di TPI ataupun pelabuhan. Jadi alasan terdapat sedikitnya jumlah petugas ini ada macam-macam, misalnya keterbatasan jumlah anggaran pendanaan, kesulitan pendataan di beberapa wilayah, nilai SDM yang rendah, dan kurangnya tenaga kerja yang sesuai di bidangnya. Apa sih efek yang dapat disebabkan kalau misalnya jumlah petugas yang menanganinya itu sedikit? Nah, jadi ketika nelayan datang dari berlayar, ketika mendaratkan ikan, kemudian nelayan tersebut belum mengetahui cara untuk melakukan pendataan secara rinci gitu terkait hasil tangkapannya, biasanya itu kan dibantu oleh petugas dari TPI atau pelabuhannya. Tapi kalau misalnya jumlah petugasnya terbatas, maka para nelayan ini akan kesulitan juga gitu, sehingga nelayan cenderung malas untuk melakukan pencatatan logbook. Kemudian solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini misalnya adalah pembuatan aplikasi yang dapat mendata hasil tangkapan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada permasalahan kurangnya data yang aktual dan terkini terkait pendataan produksi ikan di Indonesia. Jadi seperti yang masalah sebelumnya tadi, karena beberapa tempat pelabuhan dan TPI itu mengalami kekurangan petugas, maka data terkait hasil tangkapan juga jadi terbatas dan sulit untuk mendapatkan data yang secara nyatanya. Kemudian juga wilayah Indonesia kan luas dengan karakteristik geografisnya berbeda-beda. Jadi kita membutuhkan metode pengelolaan yang lebih terstruktur, efektif, dan tentu saja efisien. Kemudian untuk solusi dari permasalahan ini sendiri, misalnya kita menggunakan cara alternatif, misalnya pendataan cepat. Jadi pendataan cepat ini membutuhkan kerangka sampling yang efisien, efektif, dan menghasilkan data produksi baik estimasi maupun agregasi yang representatif. Adapun cara lain yang dapat diterapkan adalah mengoptimalkan peran IPTEK dan TIK, kemudian mengimplementasikan melalui aplikasi. Meskipun penyuluhan IPTEK itu sudah cukup banyak yang menyarankan untuk pengembangan IPTEK, ternyata dalam penerapannya sendiri itu cukup sulit karena beberapa nelayan itu terbiasa dengan metode yang konvensional, metode dengan melaporkan secara langsung ataupun tidak melaporkan sama sekali. Jadi ketika nelayan diminta untuk menggunakan aplikasi seperti ini, nelayan cenderung menolak dan merasa itu adalah sebuah pembatasan. Dan perlu dilakukan penyuluhan kepada nelayan terkait pentingnya memberikan data hasil tangkapan mereka di aplikasi tersebut. Kurang lebih itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.